Terus nggak laku dong orang Indonesia kalau cinta sama orang bule. Tapi kan nggak semua bule bisa. Tapi bangga kalau nikah Iya, sama orang bangga. bule. Oke, terima kasih. Inilah bukti spontan. Kita nggak janjian ya. Iya. Mengapa mereka itu suka memiliki suami orang bule? Karena katanya untuk memperbaiki turunan. Dan mereka punya keyakinan kalau orang bule itu adalah orang hebat, orang kaya raya. Padahal orang bule itu begitu datang di Indonesia kadang-kadang hanya bawa kolor. Begitu di sini beberapa tahun kemudian menjadi konglomerat dan mereka lari ke negaranya. Konon katanya Ibu Susi aja yang menteri kita katanya dulu dengan suami yang orang asing itu dia tidak bawa apa-apa ke sini. Tetapi berkat kerjasama akhirnya Bu Susi punya pesawat terbang. Mereka kerjasama berawal dari jualan ikan. Jadi walaupun orang bule itu datang ke Indonesia tidak bawa apa-apa, selagi mereka itu kerjasamanya solid, bisa berhasil seperti Bu Susi ya. Apakah benar atau salah orang Indonesia itu suka sekali memiliki suami orang asing? Saya coba wawancara dengan anak Indonesia lokal Bekasi. Apakah dia suka kalau punya suami atau pacar orang bule? Ini jawabannya, kita dengarkan. Banget karena punya ini orang luar. Oh gitu. Terus ya gitu kayak keturunannya juga bisa beda gitu. Oh jadi tujuannya untuk perbaikan keturunan. Iya, gitu. Menurut pendapat siapa tadi? Aku bilang Kalau menurut Juga sama kayak. alasannya apa? Terus nggak laku dong orang Indonesia kalau cinta sama orang bule. Tapi kan nggak semua bule bisa. Tapi bangga kalau nikah Iya, sama orang bangga. bule. Oke, terima kasih. Inilah bukti spontan. Kita nggak janjian ya. Iya. Pertanyaan ini benar-benar terjawab sesuai dengan pertanyaan spontan. Bilang dong kalau ini tidak ada janjian ya, gitu. Bro. tidak ada Nggak janjian. ada Ini real, janjian. real. Ini sangat-sangat real ya teman-teman dan yang lain-lain. Bangga kalau punya Punya suami. suami orang bule. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau keyakinan atau agamanya beda? Itu Ya nggak bisa. Oh, tapi bule yang seagama. Iya. Oke, terima kasih. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pertama kita panggil dulu, siapa namanya? Namanya siapa? Aku namanya Bila. Kelas berapa Bila? Kelas 10F. Oh, kelas 10. Iya. Terus yang sebelahnya siapa namanya? Bisa nggak diperkenalkan? Aku namanya Eta, kelas 10F. Nah, pertanyaan pertama, ingin tahu nih yang berdua ini tahu nggak siapa sih namanya? Pertama kita tanya dulu tentang Vicky Nakit dan Haris Kai. Apakah mereka mengenalnya? Di Omet TV Haris Kui tahu nggak? Aduh kurang tahu. Kalau yang di Omet TV yang tahu siapa sih yang sering muncul di YouTube itu yang muncul di Omet TV yang paling terkenal? Vicky Naki tahu nggak Vicky Naki? Nggak tahu. Kalau gitu yang tahu siapa aja? Yang Omet TV. YouTuber ya, YouTuber yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di mana aja deh di medsos. Jangan berantem kalau tahu. Yang tahu aja apa? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu, lihat di belakang. Ini tulisannya apa? Yo, kameranya lihat. Ini tulisannya apa? Tulisannya apa, yo? Itu SMAN 2. SMAN 2. Nah, sekarang menurut pendapat siapa tadi? Aku Bila. Bila. Oke, kalau menurut kamu seandainya ada artis nikah sama orang bule gimana? Artis nikah sama Orang Indonesia kalau nikah sama orang Amerika, sama orang Belanda, kan banyak artis-artis yang nyanyi penyanyi-penyanyi yang nikah sama orang asing ya, yang bule-bule kelihatannya bangga banget ya. Kenapa sih kalau mereka menikah sama orang bule kok bangga? Ya bangga karena Kira-kira aja. Ya, kira-kira apa ya? Menurut kamu bangga nggak kalau punya Ya bangga banget. Kenapa? Karena punya ini orang luar. Oh gitu. Terus
ya gitu kayak keturunannya juga bisa beda gitu Kak. Oh, jadi Ya, tujuannya untuk perbaikan keturunan. Iya, gitu. Menurut pendapat siapa tadi? Aku bila Kalau menurut Juga sama kayak itu. alasannya apa? Terus nggak laku dong orang Indonesia kalau cinta sama orang bule. Tapi kan nggak semua bule bisa. Tapi bangga kalau nikah Iya, sama orang bangga. bule. Oke, terima kasih. Inilah bukti spontan. Kita nggak janjian ya. Iya, Pertanyaan ini benar-benar terjawab sesuai dengan pertanyaan Iya. spontan. Bilang dong kalau ini tidak ada janjian ya, gitu. tidak ada Nggak janjian, ada ini real, janjian. real. Ini sangat-sangat real ya teman-teman dan yang lain-lain. Bangga kalau punya Punya suami. suami orang bule. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau keyakinan atau agamanya beda? Itu Ya nggak bisa, nggak usah. Oh, tapi bule yang seagama. Iya, sama. Oke, terima kasih. Sebelum dilanjut, mari kita saksikan dulu Haris Kui yang memperdaya orang bule melalui sulapnya. Perhatikan. No? Pay attention to this. Watch. One, I'm two, scared. three. It's for you, Bella. Tentu saja banyak sekali orang bule yang salut sama kemampuan Haris Kui ini. Orang bule juga bangga memiliki suami orang Indonesia yang hebat-hebat seperti Cerah ini. bagi kita semua. Mudah-mudahan konten ini menjadi pencerahan bagi anak Indonesia yang selama ini menganggap bahwa orang bule yang berbahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Perancis, atau bahasa apa saja yang dari luar negeri itu adalah orang hebat dan orang kaya. Padahal tidak demikian. Ketika saya datang di Bali, ternyata orang bule di Bali itu banyak orang bule yang benar-benar kere. Kadang-kadang mencari makanan dari tong sampah. Bahkan seorang sopir taksi mengatakan ada orang bule dalam keadaan tidak punya uang cukup membeli sebutir kelapa saja. Dan kelapanya dipakai untuk makan dan airnya sebagai sebagai minumannya. Itu banyak katanya orang bule itu seperti itu. Tetapi para artis Indonesia banyak yang sangat bangga sekali kalau punya pacar itu dari orang bule tersebut. Walaupun latar belakangnya mereka tidak tahu. Nah, inilah yang kita garis bawahi. Haris Kui diantaranya satu-satunya anak Indonesia yang masih muda bisa membuka wawasan itu. Kalau film-film dari Amerika tentang black hole, bisa menembus lorong waktu, dan masih banyak film-film yang seperti itu seolah-olah orang bule itu hebat, orang Amerika itu hebat. Padahal waktu Pak Habibie masih eksis di Indonesia pernah mengatakan di Jerman itu tidak semua orang Jerman itu ahli teknologi. Tapi orang-orang yang punya bakat di bidang teknologi itu dikelola sama negara, difasilitasi sehingga go internasional dan dunia pada umumnya mengakui bahwa Jerman adalah negara teknologi. Katanya begitu. Kata B.J. Habibie. Dan Haris Kui sudah membuktikan dia bisa memperdaya orang-orang bule yang masih remaja-remaja itu, bahkan sempat berantem karena dilecehkan. Boleh juga itu dikatakan hubungannya dengan Sarah ya, walaupun ini sebagai hiburan dan akhirnya orang-orang asing atau orang-orang bule itu ketakutan karena kemahirannya Haris Kui bisa menembus lorong waktu, tahu alamat rumah, tahu nama, bahkan dia bisa memasuki kamarnya dan terlihat di layar, loh kok Haris Kui ada di ruangan tersebut. Inilah barangkali artificial intelligence yang sudah dia kuasai. Ternyata orang bule tidak semuanya menguasai artificial intelligence itu. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran agar orang Indonesia itu tidak diperdaya lagi oleh orang asing ketika mereka menjadi pemimpin negara. Ketika zaman Pak Harto dahulu, mengapa film-film Amerika bisa sampai di Indonesia tanpa hambatan? Karena ada MOU. Konon katanya ditukar dengan tekstil dari Indonesia boleh masuk Amerika dengan catatan Indonesia
harus menerima film-film Amerika masuk di Indonesia. Ketika film-film Amerika sudah masuk di Indonesia, menteri di zaman Bapak Presiden Soeharto saat itu datang ke Amerika nagih janji. Karena film Amerika sampai sekarang kan sudah dikenal oleh bangsa Indonesia gara-gara mau ditukar dengan tekstil itu. Ternyata tekstil dari Indonesia susah untuk masuk ke Amerika. Berarti kan kita diperdaya. Nah, Haris Kui membuka wawasan kita. Ternyata seorang Haris Kui saja bisa menembus orang Prancis, orang Rusia, orang Jerman, orang negara-negara maju itu ternyata tidak sehebat yang diduga. Dengan adanya Haris Kui go internasional dan selalu viral video-videonya, mudah-mudahan membuka wawasan anak-anak milenial Indonesia bahwa tidak semua orang bule itu hebat. Tidak semua orang bule itu kaya. Kita bangsa yang maju, kita bangsa yang besar, kita bisa lebih hebat daripada mereka. Apalagi katanya Atlantis itu konon adalah Indonesia. Yang dulu ada kisah di dalam buku-buku Yunani Romawi, waktu itu kan ketakutan mereka mau diserang oleh orang-orang Atlantis. Tapi dalam semalam ternyata pulau Atlantis tenggelam, menghilang, dan sampai sekarang jejaknya tidak diketahui. Konon katanya dari peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Padang di Jawa Barat, ada namanya Gunung Padang itu, buka saja di Google. Konon katanya itu peninggalan-peninggalan Atlantis. Mudah-mudahan itu benar sehingga kita sadar bahwa kita adalah bangsa besar. Karena sejarah penjajahan Belanda di Indonesia itu seolah-olah kita itu bangsa yang benar-benar tertinggal. Padahal banyak kisah-kisah justru Indonesia itu termasuk negara yang disegani pada zaman dahulu kala berdasarkan nilai sejarah, bahkan puing-puing atau fosil-fosil ya, fosil-fosil manusia tertua saja di Mojokerto ya. Di Jawa itu kan manusia tertua itu tengkoraknya atau fosilnya ada di Indonesia. Demikian saja barangkali, mudah-mudahan kita menjadi tambah besar, tambah berani, tambah yakin dengan bangsa Indonesia bisa tembus ke dunia internasional lebih hebat dari zaman dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam